Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita mengharap, memohon, meminta kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, para pembesar Quraisy mendatangi paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib, lalu mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, mempunyai kedudukan di tengah kami. Dahulu tamu kami mendatangimu untuk memintamu menghentikan perbuatan anak saudaramu, tetapi engkau tidak melakukannya. Kami semua sudah kehabisan kesabaran, maka kami datang menjumpaimu." Maka dari itu, kata pembesar Quraisy, "Sekarang hentikanlah dia. Jika tidak, berarti kami menganggap dirimu berpihak kepadanya, hingga salah satu di antara kedua belah pihak di antara kita ada binasa, ada yang binasa." Ini ancaman para pembesar Quraisy. Atas kata-kata dari pembesar Quraisy ini, Abu Thalib gemetar, menggetarkan Abu Thalib dari kata-kata ancaman pembesar Quraisy tersebut. Lalu Abu Thalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kaumnya untuk menjumpai, mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, "Sungguhnya pembesar Quraisy telah datang kemari. Mereka mengancam saya. Mereka berkata ini dan itu. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Dan janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku." Ini yang diucapkan Abu Thalib kepada Rasulullah.
Mendengar ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengira bahwa pamannya Abu Thalib menelantarkannya, tidak mendukungnya lagi. Ini perkiraan Rasulullah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai pamanku, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan pada tangan kiriku, agar aku meninggalkan agamaku hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa kepadanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Allahu Akbar. Inilah perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib. Mendengar hal ini, mendengar perkataan Rasulullah, pamannya Abu Thalib menangis. Beliau menangis atas ucapan keponakannya. Dan pada waktu Nabi kita Muhammad hendak pergi, maka pamannya Abu Thalib berangkat. Berkata pamannya Abu Thalib bangkit lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku, katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Inilah janji Abu Thalib kepada anak saudaranya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, pada suatu hari Utbah dirinya sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Utbah menemui Rasulullah. Lalu Utbah berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya," kata Utbah, "aku mengingkari ayat demi bintang yang terbenam." Tidak lama kemudian Utbah dirinya merobek baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirobek. Maka sesudah itu Utbah meludahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung ludah yang dikeluarkan oleh Utbah tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, buatlah dia dilahap oleh seekor anjing ciptaanmu." Ini doa Nabi. Dengan ganasnya, dengan bengisnya, Utbah menghina, mengejek, merobek baju Nabi kita Muhammad SAW. Pada suatu malam, Utbah pergi ke Syam bersama rombongannya, bersama rombongan Quraisy. Lalu Utbah singgah. Pada waktu singgah bersama rombongan, tidak lama kemudian datanglah seekor singa. Satu ekor singa tersebut mendatangi rombongan Utbah. Lalu singa tersebut langsung menceplok, memenggal, mengambil kepala Utbah bin Abu Lahab. Inilah yang dilakukan oleh singa pada malam hari itu. Jadi singa tidak mengganggu, tidak menyiksa, tidak melukai rombongan Utbah bin Abu Lahab, tetapi dirinya, tetapi singa tersebut mengencari Utbah
bin Abu Lahab. Sebelum Utbah bin Abu Lahab meninggal dunia oleh singa, jadi seekor singa tersebut langsung menerobos kerumunan, kelompok, gerombolan, golongan-golongan Utbah bin Abu Lahab. Jadi singa tersebut langsung menerkam kepala Utbah bin Abu Lahab. Seketika itu Utbah meninggal dunia. Allahu Akbar. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Abu Jahal berkata kepada semua orang-orang Quraisy. Kata Abu Jahal, sesungguhnya Muhammad dirinya enggan untuk meninggalkan agamanya. Dirinya telah menghina, mencaci sesembahan kita, bapak-bapak kita, dan membodohkan harapan-harapan kita, dan menghina agama kita. Dan saya berjanji, saya bersumpah, kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bersumpah, kata Abu Jahal, saya bersumpah nanti pada waktu Muhammad sholat, pada waktu dirinya sujud, maka saya akan menumpukan batu ke kepalanya pada waktu dirinya sedang sujud. Ini janji Abu Jahal kepada orang-orang Quraisy. Pada waktu besok paginya, semua orang-orang Quraisy mengintip yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi orang-orang Quraisy mengawasi perbuatan yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Karena Abu Jahal telah berjanji bahwa dirinya akan menumpukan batu, melemparkan batu ke kepala Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau sujud. Pada waktu pagi harinya, Rasulullah mengerjakan sholat. Dan pada waktu Rasulullah sedang sujud, Abu Jahal sambil membawa batu yang besar mendekati Rasulullah dan hendak memukul Rasulullah. Sebelum sampai dekat dengan Rasulullah, seketika itu Abu Jahal gemetar, ketakutan, pucat wajahnya. Langsung Abu Jahal mundur dan batu yang ia pegang ia lemparkan. Ia ketakutan, kecemasan, gemetar. Langsung Abu Jahal meninggalkan Rasulullah yang sedang sholat. Maka orang-orang Quraisy mendatangi Abu Jahal lalu berkata, apa yang engkau lihat? Mengapa engkau mengurungkan janjimu itu? Kata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, pada waktu saya mendekati Rasulullah, pada waktu saya mendekati Muhammad yang sedang sholat, yang sedang sujud, saya hendak melemparkan batu yang besar kepalanya. Dan pada waktu saya hendak melemparkan batu itu kepada Muhammad, kata Abu Jahal, dan aku melihat seekor onta yang belum pernah aku melihat onta seperti itu. Onta yang aneh yang belum pernah aku melihatnya, dan onta itu hendak mencaplokku. Maka itulah aku amat sangat takut kepada dirinya. Aku mundur, mengurungkan niatku untuk
berbuat kepada Muhammad. Itulah aku gemetar, karena onta tersebut onta yang aneh yang belum pernah aku lihat. Ini kata Abu Jahal. Inilah yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy, perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji, perbuatan yang amat sangat yang tidak pantas. Karena apa? Karena Muhammad, Nabi kita Muhammad adalah Nabi mengajak kebaikan, mengajak manusia dari yang gelap menuju ke terang berderang. Dari kisah tersebut, dari perbuatan tersebut, yaitu perbuatan Abu Jahal ini, inilah salah satu perbuatan yang sangat tercela. Atas perbuatan ini, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Sesudah itu Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Jadi dua orang pahlawan Mekah. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab masuk agama Islam. Maka dari itulah Islam semakin kuat. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disopah. Seketika itu lewatlah orang yang amat sangat benci kepada Rasulullah yang bernama Abu Jahal. Pada waktu Abu Jahal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Jahal menghina beliau, mencaci beliau. Lalu Abu Jahal mengambil batu, melempar kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terluka kepala beliau. Ada perempuan budak milik Abdullah bin Jad'an. Budak perempuan milik Abdullah ini melihat kejadian peristiwa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu perempuan itu melihat Rasulullah dihina, diejek oleh Abu Jahal, beliau sedikit pun tidak menjawab. Beliau diam saja. Lalu Abu Jahal melempar beliau dengan batu di kepalanya sampai beliau terluka. Melihat hal itu, perempuan tersebut menyampaikan, bergegas untuk menyampaikan peristiwa ini kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada waktu perempuan budak milik Abdullah ini menjumpai Hamzah, lalu perempuan tersebut menceritakan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Mendengar apa yang diceritakan perempuan tersebut, maka Hamzah bin Abdul Muttalib seketika itu langsung berangkat menuju Abu Jahal. Padahal Hamzah bin Abdul Muttalib baru pulang dari berburu. Langsung Hamzah menemui Abu Jahal. Pada waktu Hamzah bertemu dengan Abu Jahal di masjid, maka Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, "Wahai orang yang pantatnya kuning, sesungguhnya engkau telah berbuat menghina
melukai anak saudaraku? Apakah engkau berani apabila diriku di atas agamanya? Seketika itu Hamzah bin Abdul Muthalib langsung menghantamkan busur yang ia pegang, tangkai busur tersebut, ke Abu Jahal. Maka Abu Jahal terluka. Melihat kejadian itu, maka orang-orang yang mendukung Abu Jahal seketika itu bangkit semuanya. Tetapi orang-orang yang mendukung Hamzah, mereka juga bangkit untuk membantu Hamzah. Melihat kejadian ini, melihat peristiwa ini, maka Abu Jahal berkata, Abu Jahal berkata kepada orang-orang, kepada kampung halamannya, yaitu kampung Abu Jahal, biarkan saja amarah Hamzah. Memang benar aku telah mencaci maki dengan amat yang sangat menyakitkan bagi anak saudaranya. Jadi kata Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib melukai Abu Jahal dengan tangkai busurnya di kepalanya sampai Abu Jahal terluka. Jadi orang-orang dari kampung Abu Jahal semuanya ingin membantu Abu Jahal, tetapi pada waktu orang-orang kampung Abu Jahal berdiri, maka orang-orang dari kampung Hamzah semuanya berdiri. Allahu Akbar. Inilah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, membela agama Islam, membela baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan dengan satu tujuan, yaitu Umar berniat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu di pertengahan jalan, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah. Lalu Nu'aim berkata kepada Umar, "Wahai Umar, hendak kemana engkau?" Umar yang sedang membawa pedang lalu menjawab, "Saya hendak membunuh Muhammad." Ini kata Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada Nu'aim bin Abdullah, "Aku hendak menghabisi Muhammad." Ini kata Umar bin Khattab. Lalu Nu'aim bin Abdullah berkata, "Apa yang menjamin keselamatanmu bila engkau membunuh Muhammad? Apa yang menjamin keselamatan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad?" Jadi kata Nu'aim bin Abdullah. Umar bin Khattab berkata lagi, "Rupanya dirimu telah meninggalkan agama yang kita anut selama ini." Ini kata Umar. Nu'aim bin Abdullah berkata lagi, "Wahai Umar, aku akan menceritakan ada kabar berita bahwa saudarimu, adikmu, dan adik iparmu telah meninggalkan agama yang engkau anut. Mereka telah masuk Islam." Ini kata Nu'aim bin Abdullah kepada Umar bin Khattab. Mendengar berita ini, mendengar perkataan Nu'aim ini,
Maka Umar langsung bergegas untuk pergi ke rumah saudarinya dan adik iparnya. Pada waktu Umar bin Khattab sampai ke tujuan, datang ke tempat adik iparnya, rupanya mereka sedang membaca surah Al-Quran, yaitu surah Toha. Pada waktu Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah adiknya, maka Umar bin Khattab berkata, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian kudengar dari rumah? Pada waktu sebelum saya masuk ke rumah, saya mendengar kalian membaca sesuatu. Apa yang kalian baca? Apa yang kalian lakukan?" Maka adik iparnya menjawab, "Kami hanya mengobrol biasa-biasa saja, wahai Umar." Lalu adik iparnya Umar berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu ada dalam agama selain agamamu?" Ini perkataan adik iparnya. Mendengar perkataan ini, seketika itu Umar bin Khattab menghampirinya, langsung menginjak-injaknya. Terus dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada adik iparnya. Melihat hal itu, istrinya, istri adik iparnya, yaitu adik Umar bin Khattab, maka saudarinya membantu suaminya untuk mengangkat Umar bin Khattab dari badan suaminya. Tetapi Umar langsung memukul adiknya, yaitu Fatimah. Dipukul adiknya sampai adiknya mengeluarkan darah. Pada waktu itu Umar bin Khattab melihat adiknya yang terluka, maka Umar bin Khattab ada perasaan kasihan kepada adiknya. Lalu Umar bin Khattab menghampiri adiknya yang terluka. Dilihat wajah adiknya berlumuran darah, meneteskan darah di wajah adiknya. Maka ada perasaan putus asa, perasaan sedih, perasaan yang sangat terluka yang dialami oleh Umar. Maka Umar berkata, "Mana, serahkan kepadaku kitab bacaan yang kalian baca itu." Maka adiknya berkata kepada Umar, "Tidak, sesungguhnya kitab kami adalah kitab yang suci, hanya dibaca untuk orang yang suci, sedangkan engkau adalah orang yang najis. Jika engkau ingin membacanya, sekarang mandilah." Ini kata adiknya. Maka Umar bin Khattab, beliau mandi. Sesudah mandi, Umar langsung memegang kitab tersebut dan membaca isi kitab tersebut. Yang dibaca oleh Umar bin Khattab yaitu surah Toha. Pada waktu dirinya membaca surah Toha, maka tersentuhlah hati Umar, tergugahlah hati Umar, maka hatinya sangat bahagia, tenang dan gembira. Inilah masuklah hidayah kepada Umar bin Khattab pada waktu dirinya menghayati bacaan-bacaan surah Al-Quran, yaitu surah Toha, maka hatinya tersentuh untuk masuk ke dalam Islam. Maka Umar berkata kepada adiknya dan kepada adik iparnya, "Terangkan, jelaskan dan sebutkan di mana sekarang Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku hendak menjumpainya." Ini kata Umar bin Khattab. Tak kalah mendengar perkataan Umar bin Khattab, maka Khabbab keluar. Kata Khabbab, "Sungguhnya Rasulullah sekarang berada di rumah di dekat kaki bukit Safah.
Ini kata Khabbab. Maka seketika itu Umar bin Khattab mengambil pedangnya lalu berangkat menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Umar bin Khattab sampai ke tempat tujuan di mana Rasulullah di tempat itu, maka Umar mengetor rumah tersebut, digedor oleh Umar. Maka yang ada di dalam rumah mengintip. Pada waktu dilihatnya, rupanya Umar bin Khattab sambil membawa pedang. Maka orang-orang berkumpul. Berkatalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ada apa ini? Maka orang berkata, di luar telah datang yang bernama Umar bin Khattab sambil membawa pedang. Maka Rasulullah SAW menyuruh Hamzah bin Abdul Muttalib untuk menjumpainya. Singkat kisah, maka Hamzah membawa Umar ke hadapan Rasulullah SAW di dalam suatu ruangan. Pada waktu Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab berkata, aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Inilah perkataan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah menyatakan dengan sangat gembira bahwa Umar bin Khattab masuk Islam. Rupanya kedatangan Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah dengan niat yang kuat, niat yang sangat-sangat luar biasa, menyatakan untuk masuk Islam. Mendengar perkataan Umar, Umar bersaksi dengan saksi yang sesungguhnya, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka serentak semua yang ada dalam rumah tersebut, mereka semua bertakbir. Sampai-sampai takbir mereka terdengar di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Inilah kisah yang ringkas, yang singkat yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.